Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 14, teman-teman ya, di pagi hari saya akan membahas emiten yang baru IPO kemarin ya, tanggal 10 Maret. Kenapa saya bahas telat, teman-teman, untuk IPO? Sengaja, teman-teman ya. Dari awal kan saya bilang nanti kalau mau bahas saham-saham IPO, saya tidak akan membahas dari awal, tapi saya akan membahas setelah berlanjut 1 hari, 2 hari, atau enggak seminggu, bahkan sebulan, teman-teman. Kenapa? Saya ingin lihat perkembangan. Karena saya selama ini, teman-teman ya, selama ini saya baru mengumpulkan data untuk IPO ini kan. Selama ini saya tidak pernah membeli saham-saham IPO gitu, teman-teman. Jadi saya tidak punya pengalaman di situ ya. Saya daripada sering beli saham ketika IPO, teman-teman, lebih baik saya beli sahamnya setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, kadang-kadang udah jalan 1 tahun, teman-teman. Kenapa? Biar saya melihat kinerjanya. Yang seperti saya bilang, teman-teman, coba perhatikan, teman-teman, ketika saya membahas saham-saham yang baru IPO ya. Udah baru IPO maksud saya 1 bulan, 2 bulan, atau seminggu gitu, teman-teman ya, atau enggak 3 hari gitu ya. Saya selalu bilang kepada teman-teman ya, yang mau beli saham IPO, semua analis saya tekankan nih, semua analis bilangnya spekulasi, teman-teman. Tidak ada istilah fundamental. Cuman jenis daripada usahanya ataupun siapa UAI-nya. Itu yang harus diperhatikan, teman. Makanya saya bilang saya dari tahun 2020, mulai dari tahun 2024 saya sudah mengumpulkan data. Karena emang setiap emiten yang IPO, teman-teman ya, saham-saham yang mau IPO, yang baru IPO lah gitu, teman-teman ya, itu biasa tergantung daripada UAI-nya. Ya, makanya saya sudah mengumpulkan seperti ini nih. Ini adalah emiten-emiten yang sudah IPO tahun 2024, teman-teman ya. Ini datanya diambil tahun 2024. Misalkan ada broker AD mengipokan obat, AHA mengipokan DGWG. Nah, nanti ada ini kan si UAI-nya LG, teman-teman ya. Saya juga sudah catat nih, LG ini tahun 2024 sampai 2025 itu sudah mengipokan CBDK, ADI, Golub, sama Mine sekarang gitu ya. Nah, nanti berdasarkan data ini, berdasarkan data ini, maka nanti teman-teman dapat memperoleh, ketika IPO itu emiten yang diuaikan sama si LG sendirian, kan ada LG juga yang beberapa emiten yang model Golub kan, selain daripada LG, MG juga ikutan gitu kan, UAI-nya ada beberapa UAI lah gitu ya. Cuman untuk khusus gitu yang diuaikan sama LG aja gitu kan, cenderung dia mempunyai predikat bagus lah, teman-teman ya, model CBDK, AED itu ya predikatnya, bahkan sekarang aja Mine aja diuaikan sama si LG mendapat kenaikan sampai 143%, teman, sejak diipokan ya. Nah, itu teman-teman kenapa saya bilang saya tidak mau dulu membahas secara gegabah untuk saham-saham yang IPO ataupun membahas saham-saham IPO. Bisa aja saya bilang, teman-teman, saya itu memberikan contohnya, saya punya data di sini gitu kan. Sangat mudah aja, teman-teman ya, untuk memberikan data kepada teman-teman ya. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk itu, makanya saya bilang lebih baik nantilah setelah IPO beberapa hari ya, seminggu atau enggak 2 minggu, baru saya akan membahas, teman-teman ya. Itu yang suka saya canangkan kepada teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, teman-teman, itulah yang saya kenapa tidak mau membahas saham IPO baru, ataupun contohnya ini kan ada beberapa emiten ya yang baru IPO nih. Mana nih? Tunggu sebentar datanya, teman-teman. Nah, model Building Book kan, MDLA nih mau IPO juga ya. Sebenarnya saya bisa aja membahasnya, teman-teman ya. Untuk UP ini bisa aja saya membahasnya gitu. Cuman saya belum ke arah sana dulu, teman-teman. Mudah-mudahan sih tahun ini datanya sudah lengkap. Minimal saya bilang 2 tahun deh, teman-teman ya. 2 tahun. Harusnya saya ngambil tahun 2023 ya. Nanti kita akan update untuk tahun 2023 deh, teman-teman ya. Mudah-mudahan proyek saya untuk saham-saham IPO bisa kelar lah, teman-teman, ini dalam waktu dekat lah ya. Nah, ini data-data saya bilang saya itu pingin setiap yang saya bahas itu ataupun cara menganalisa sesimpel mungkin, teman-teman ya. Modal saham IPO saya hanya mengandalkan UAI-nya aja udah gitu kan, sama jenis usahanya aja. Terus jumlah yang beredar. Contohnya ini si Mene ini beredar hanya 15%. Wah, berarti kan sedikit sekali kan yang beredar di masyarakat gitu kan. Nah, berarti kan nanti prospeknya seperti apanya. Nah, ini nanti biasa saya pakai persentase, teman-teman. Contoh LG itu sudah mengipokan
tahun 2024 sama tahun 2005 itu sudah 4, contohnya 4 emiten nih ya. Nanti persentase apakah emiten-emiten ini berjalan dengan mulus ketika diipokan langsung terbang gitu kan, atau malahan ada beberapa emiten yang langsung jeblok. Nanti dipresentasikan model contoh teman-teman ya, kalau ini kan 100%, contoh kan 100% plus golap nih, golap bagaimana? Berarti 1/3 gitu kan, 1 turun 3 naik, berarti kesempatan untuk naiknya ada 3, berarti naik teman-teman ya. Alasannya kenapa golap turun? Contoh ya, karena LG itu tidak sendirian, contohnya dibarengin sama si MG juga gitu. Karena seperti itu teman-teman mungkin dapat dipahami ya, kenapa saya istilahnya lagi mengumpulkan datanya dulu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah ini kita akan bahas untuk si Mina ini ya. Mina itu termasuk papan utama teman-teman ya. Listingnya 10 Maret tahun 2025. Basic material penunjang pertambangan penggalian, harganya 216, masyarakat 15% atau 6,1 juta lot ya. Nilai yang dikumpulkan itu 132 miliar dan UE-nya adalah LG. Ini kan sesimpel ini teman-teman ya. Saya ingin teman-teman itu membaca sebuah emiten itu tidak jelimet teman-teman ya. Hanya segini aja untuk IPO sudah cukup sebenarnya teman-teman. Oh, WIC LG ini sudah besar, papan utama, oh sip. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak beli aja gitu kan. Nah, per hari ini teman-teman untuk update-annya bahwa si Mina ini ya, kita cek di sini dulu teman-teman deh. Kita cari yang namanya profil dulu deh teman-teman nih ya. Nah ini ada si pengendalinya PT Mitra Berkarya Sukses Selalu ya, pengendali masyarakat 15%, betul ya. Terus ada nama perorangan sekitar 4,21%. Nah ini ada presiden direkturnya ya IPO. Ini untuk company profilnya ya, silahkan aja dibaca-baca teman-teman ya. Atau kalau pengen jelas sebenarnya di prospektus teman-teman ya. Ini sini contohnya Mina ini sini teman-teman ya. Biasanya di sinilah teman-teman nanti akan lebih jelas ya. Di prospektusnya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nanti teman-teman ya. Itu lebih lengkap lagi, tapi kalau teman-teman harus jeli membacanya. Makanya saya bilang kita upayakan setiap emiten IPO ataupun apapun kita kita lihat dalam sesimpel mungkin ya. Mereka sudah membuat simpel, maka saya akan bikin simpel juga gitu teman-teman ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah untuk sekarang ini ternyata ketika di investorkan ya, hanya mengalami teman-teman pembuangan 278.000 dari 6,1 juta lot gitu ya. Berarti baru sedikit. Jadi kemungkinan untuk di-up-nya masih ada teman. Ada cumannya. Ini kan sudah berjalan sekitar 143% teman di sini ya. Udah 143%. Nah, biasanya nih karena kan sekarang bursa itu BI itu banyak peraturannya teman-teman. Bahkan tadi ada berita terbaru teman-teman, malam-malam saya baca. Jadi tercengang juga gitu. Nanti kita bahas deh beritanya teman-teman ya tentang influencer saham gitu ya. Malah ngurusin yang begituan ya, harusnya kan yang ngurusinnya emiten-emiten yang mau IPO, bagaimana kinerjanya, harusnya lihat jangan dilihat dari angka-angka aja, lihat juga istilahnya pabriknya seperti apa, perusahaannya seperti apa, jenis usahanya apa, itu sambil BI itu memperlihatkan bahwa saya itu kerja gitu loh teman-teman ya. Datang ke perusahaannya, interview bagaimana lingkungan di masyarakatnya gitu kan. Terus usahanya seperti apa. Jadi jangan hanya melihat daripada istilahnya sekilas dari buku-buku aja atau baca-baca aja atau lembaran-lembaran aja. Mereka harus datang gitu kan, menyajikan data kepada masyarakat yang baik teman-teman ya. Itu mungkin yang diharapkan dari seorang investor teman-teman ya. Jadi kita hanya disajikan hanya tulisan-tulisan aja dan angka-angka aja teman-teman ya. Sedangkan misalkan harusnya kalau saya sendiri gitu teman-teman ya, harusnya ada kerja lebih gitu dari seorang BI itu ya. Datang ke ke perusahaannya, lihat tuh foto-foto tuh gitu kan. Ini malahan yang punya inisiatif itu adalah biasanya dari broker-broker. Ya broker contohnya datang ke perusahaan yang sudah baru listing, diajak berkeliling, jenis usahanya apa, lagi mengerjakan apa. Kadang-kadang dari malahan yang dapat informasi dari brokernya, bukan dari BI sendiri yang mengeluarkan perusahaan itu, bukan yang melistingkan gitu. Harusnya yang harus benar-benar istilahnya
memberikan fakta dan data itu adalah BI sendiri gitu kan. Jangan hanya tulisan-tulisan seperti ini aja, lihat profilnya di apa namanya di BI seperti apa, foto-foto kan cuma foto-foto yang di gedung BI doang tanpa dipoto-foto di perusahaannya gitu kan. Jadi usahanya apa, sedetail itu harusnya teman-teman. Jadi masyarakat juga tahu ini urusannya ini gitu kan. Dengan sekilas aja sudah tahu ya. Kalau seperti ini kan kita hanya menulis angka-angka aja ya. Bagi yang tidak terbiasa mungkin ini pusing teman-teman. Apa kalau lihat di sini teman-teman nih. Coba perhatikan teman-teman. Pusing nggak nih lihat kalau teman-teman lihat IPO seabrek gini tuh untuk dibaca gitu. Emang perlu teman-teman lihat sampai berapa sampai 406 halaman teman-teman. Bayangin aja 406 halaman ini ya. Perhatikan teman-teman. Hanya tulisan aja teman-teman ya. Coba teman baca sendiri, pusing teman-teman ya. Harus membaca sedangkan istilahnya beli kita cuma 1 lot, 2 lot atau enggak 100 lot gitu kan. Pusing kan teman-teman, makanya saya bilang lebih baik kalau IPO ya udah saya suka bilang kita akan berinvestasi karena kita tidak besar-besar teman-teman ya, paling besar berapa miliar sih gitu kan. Cuma seperti ini aja teman-teman. Kita juga toh beli apa sebuah emiten itu tidak untuk jangka panjang terlalu panjang gitu. Kadang-kadang ya udahlah daripada istilahnya daripada saya turun lagi lebih baik saya jual, kadang-kadang seperti itu kan teman-teman. Malahan kita kebanyakannya beli saham itu ketika orang lain sudah jualan kita baru beli teman-teman, seperti itu. Makanya daripada panjang-panjang baca istilah isiannya, saya bikin simpel aja seperti ini teman-teman ya. Jadi mempermudah saya sendiri untuk menganalisa, juga mempermudah teman-teman. Apalagi kalau sudah lihat dari lukisan market makernya, pada ini kan ini ternyata kemarin itu bagus, hari ini itu bagus teman-teman ya. Ada pengambilan dari seorang bandar lokal sampai 78,5 ribu lot. Terus untuk bandar pornya sudah ngambil 5,2 miliar gitu. Apalagi si Agi sebagai UN juga sudah masuk kembali gitu kan. Tanpa menjual terlalu banyak barang gitu kan. Kalau kita lihatnya teman-teman ya, untuk oilnya kita untuk domestiknya ada MG sudah mulai beli, CPCC, LG juga sudah mulai beli. Yang paling banyak itu ada LG untuk porennya dia beli teman-teman ya, untuk hari kemarin ya dia beli tanpa jual teman-teman ya. Nah itu mungkin menjadi sangat jelas sekali teman-teman. Wah ini berarti api seperti ini gitu masih ngumpulin barang gitu kan. Mungkin ini mau sampai berapa persen teman-teman kenaikannya, 200%, 300% gitu kan. Sedangkan ini saya langsung kasih tahu teman-teman suatu saat dia akan kesini lagi. Seperti halnya ADI kan sampai 9.000 ternyata dibawa ke bawah lagi, menutupi PR gap yang harus mereka kerjakan. Walau sekarang arah-arah terus teman-teman kecenderungan sulit untuk membelinya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau mau beli seperti ini lebih baik teman-teman beli ketika koreksi aja ya. Contohnya ADI aja kan, kalau ketika beli koreksi kan lumayan dapat harga murah juga. Terus kita juga bisa melakukan planningnya teman-teman. Kalau saham-saham IPO yang seperti ini, kalau teman-teman beli dari IPO ya, lebih baik teman-teman ya udah beli cuan jual, udah gitu aja. Karena saya bilang dari awal bahwa semua saham IPO mau bagus mau enggak, perusahaan jelek atau enggak, semuanya spekulasi ya, semuanya spekulasi, nggak ada fundamentalnya. Itu murni semuanya milik bandar ya, itu murni semuanya milik bandar. Jadi bandar mau dibawa ke bawah dulu ya silahkan, tapi suatu saat setiap emiten yang baru diipokan terus dijatuhkan itu suatu saat akan dikembalikan lagi ke harga listingnya. Begitupun emiten-emiten yang sudah di-up duluan, minimal dia itu akan melewati harga listingnya kembali, ataupun dia akan melewati harga ketika diipokan, harga IPO-nya gitu teman-teman ya, harga ketika yang ditawarkan gitu, seperti itu. Bahkan dia nanti ketika sudah diangkat duluan itu akan dikembalikan lagi kepada mekanisme pasarnya. Dia akan istilahnya apa ya, akan nanti setelah kelanjutannya mungkin si bandarnya akan melihat laporan keuangannya teman-teman ya. Setelah itu baru dinaikkan sesuai dengan fundamentalnya, kalau dia memang bagus untuk fundamentalis itu ya. Tapi kalau ini bagusnya bukan untuk fundamentalis, hanya untuk permainan mereka, ya udah mereka tidak akan memperhatikan PR ratio, tidak akan memperhatikan PBP teman-teman. Cenderung dia itu diangkat setinggi-tingginya, dijual di harga setinggi-tingginya, akan diambil lagi di harga bawah-bawahnya. Jadi tergantung daripada nanti mekanisme pasarnya bagaimana laporan keuangannya teman-teman ya. Makanya banyak sekarang emiten-emiten yang penting dia ada laporan keuangan, mau negatif kayak mau positif kayak gitu ya. Nanti
yang menentukan itu ada sebagai fundamentalis ataupun dia sebagai mainan pada broker bandar, mungkin nanti ditentukan daripada LK-nya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini si LG ini sebagai EY-nya juga ternyata bukan LG lokal aja yang ngambil, ya LG Foreign juga ngambil. Jadi kesempatan untuk di-up kembali itu ada. Cuman ya masalahnya teman-teman ini kan diarahkan terus. Kalau sudah diarahkan seperti ini bisa kejadian seperti ADI lagi ya, susah gitu, susah beli istilah beli barangnya ya. Lebih baik nanti tunggu teman-teman koreksi aja. Nanti mungkin setelah koreksi teman-teman bisa diperhatikan yang sudah keluar sekarang berapa, yang baru masuk berapa, nanti teman-teman akan tahu dengan sendirinya. Oke teman-teman ya, untuk sekarang ini si Mine ini ternyata akumulasinya bagus dan susah beli barangnya gitu kan. Nah, diarah-arahkan tuh suatu saat dia akan dijebloskan juga ke bawah teman-teman ya untuk koreksi. Tidak mungkin dia akan harganya selangit, sepundamental bagus apapun, sebandarmologi apapun, tetap dia akan dikoreksikan teman-teman. Apalagi ini kenaikannya sudah sampai 143%. Bisa jadi ini kalau melihat dari si ADI dia dinaikkan sampai berapa persen, teman-teman kita cek ya untuk awalnya. Ini malah ini sedikit, cuma 50% teman-teman ya. Dari harga berapa? 5.500 kan di sini. Kita cek 5.500 deh. Berapa persen? Nah, sini ya. Paling tinggi berapa persen nih? Sehingga 100% langsung ada koreksi kan. Ini berarti sudah sekitar 100% ya, 4 kali arah dia akan koreksi teman-teman. Mudah-mudahan sih nanti teman-teman kalau mau beli jadi koreksinya aja. Nanti koreksi agak dalam dikit teman-teman, nanti perhatikan setelah MA 10-nya keluar ya. Mungkin juga nanti setelah MA 10-nya keluar baru teman-teman bisa melakukan entry di situ ya. Untuk menikmati kenaikan yang keduanya. Lebih baik teman-teman nikmatin kenaikan yang keduanya aja, karena bandar emiten yang dikuasain sama LG kecenderungannya mungkin seperti itu gitu ya. Kita cek di sini. Untuk kronologisnya ada di CBDK, coba CBDK lihat. Nah inilah teman-teman biasanya CBDK. Nah nanti teman-teman akan melakukan biasanya sejarahnya, perhatikan. Nah ini adalah emiten yang belum di-up kembali ya, setelah dia ada penurunan baru sedikit doang nih ya, baru sedikit doang diangkat, terus dia terus dilongsorkan kembali, bahkan belum menutup untuk 5.023-nya ya. Wah, ini berapa persen ini dari 4.060? 4.000 jadi 4.000 berapa persen nih? Ya sekitar 140-an ya, berarti langsung dilongsorkan kembali. Nah, nanti teman-teman lebih baik kalau suka dengan emitennya, teman-teman ya untuk si Mine ini lebih baik nanti tunggu aja koreksian. Saatnya seperti itu, nanti transaksinya akan terlihat indah, teman-teman. Kalau ini kan waduh, ini sudah susah beli barangnya, teman-teman. Kalau yang punya barangnya tinggal dijual aja gitu, teman-teman, di harga nanti mungkin arah kembali gitu, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk Mine seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Yang suka saya bilang teman-teman, saya lagi melakukan yang namanya pengumpulan data dulu teman-teman ya. Ini belum selesai karena waktu saya cenderung terbatas ya. Mungkin nanti apabila sudah mulai terkumpul teman-teman ya, emiten-emitennya berserta dengan broker-brokernya, baru kita akan bahas emiten yang akan diipukan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna apa yang saya katakan. Walaupun ada tambahan silakan teman-teman untuk ditambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dari saya. Ciao.